Ibu-ibu, mari kita membaca dua firman Tuhan dari kitab Roma, ya. Kitab Roma. Roma 12 ayat yang kedua, itu yang pertama. Nanti kita membuka Roma 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Roma 12 ayat yang kedua. Oke, dalam pertemuan kita yang terakhir ini, apa yang dikatakan Tuhan kepada kita lewat ayat 2 ini, mari kita baca bersama-sama dengan suara mantap, ya. Dengan suara mantap. Roma 12 ayat yang kedua. 3 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi apa yang Tuhan katakan kepada kita sekarang? Yang pertama dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita memang masih di dunia, tapi Tuhan mengatakan kamu jangan serupa dengan dunia ini. Yang kedua, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi di sini kalau bahasa aslinya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu pikiran, mind. Ya. Karena pikiran kita yang berubah itu yang menciptakan perubahan perilaku. Oke? Jadi kalau pikiran berubah, maka perilaku pun akan berubah. Dikatakan kalau pikiran berubah sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana kehendak dunia ini. Karena kalau tidak bisa membedakan, maka tidak akan ada perubahan. Berarti kita masih serupa dengan dunia ini. Hingga kamu dapat membedakan apa kehendak Allah, apa yang baik. Ya, apa yang baik. Apalagi kalau kita masuk ke dalam dunia budaya adat. Selalu kita berpikir semua yang dilakukan dalam adat itu baik. Benarkah menurut Tuhan itu baik? Kalau kita selalu mengatakan, hamudo hula-hula nami, haruan ni pasu-pasu, habaoran ni pasu-pasu. Sehingga walaupun hanya dekedetuak hula-hula itu, kalau sudah mau menutup acara hula-hula itu yang kita minta berdoa, karena doa hula-hula itu lebih diterima Tuhan. Benarkah demikian? Agar kamu mengetahui apa kehendak Allah. Iya. Hupasuhami mahamuak kaburunami. Bisakah manusia memberikan berkat? Tapi itu yang selalu kita katakan dalam budaya kita. Supaya kamu dapat membedakan apa, manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan bukan hanya meminta, menuntut perubahan kita. Jangan serupa dengan dunia ini. Kalau mau menyenangkan hati Tuhan. Oke.
Roma 8 ayat 5. Sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca dalam bersahut-sahutan responsoria. Saya baca ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Semuanya ayat 6. Iya. Jadi mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Padahal ayat 6 dikatakan keinginan daging adalah maut. Mati mak. Maut sedang menanti. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8. Tetapi kamu, itu orang Kristen yang ada di Roma ya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, puji Tuhan, melainkan dalam roh, huruf besar, Roh Kudus. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, itu harus jelas itu. Di mana kedudukan Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus itu bukan hanya mendampingi kita, tapi diminta firman Tuhan diam di dalam kamu, di dalam hatimu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi Roh Kudus itu yang menentukan orang milik Kristus atau bukan milik Kristus. Ya. Jadi kalau meninggal naringgas doi natau tu gereja, tu banua gijang daun. Benarkah begitu? Macai ringgas do margurede. Para hari Kamisan, para hari Ribuan, para hari apa lagi? Tapi apakah Roh Kristus tinggal di dalam dia? Kalau Roh Kristus tinggal di dalam dia, dia akan mengetahui apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Jadi tidak harus semua punguan di gereja itu diikuti. Ditanya Tuhan, Roh Kudus meminta kita ikut, harus ikut kalau Roh Kudus mengatakan. Tapi jangan oleh karena takut dikomentari orang lain, ya ngaparari Kamis, dang dohop marari Rabu muse. Jangan begitu. Ya, yang berkenan kepada Allah ialah yang dinyatakan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tugasnya apa? Memberi sejahtera kepada kita. Kalau orang memiliki Roh Kudus, apa yang dikerjakannya itu menciptakan sejahtera di dalam hidupnya. Si Ratna, Nyonya Sinaga ini menelepon saya, Bang, ini selalu bilang abang dia. Tema kita di Maria pada persekutuan kita yang terakhir ialah pribadi yang membawa perubahan. Pribadi. Jadi orangnya, bukan kepribadian, ya. Bukan kepribadian yang membawa perubahan, orangnya. Pribadi yang membawa perubahan. Setelah 1 tahun ini dulu kita evaluasilah. Adakah pribadi kita mengalami perubahan?
Apakah temperamen kita mengalami perubahan? Temperamen. Pemarah sudah enggak pemarah lagi atau sudah sangat berkurang pemarahnya. Tukang merepet sudah sangat berkurang merepetnya. Ngomentari orang lain, lebih melihat kelemahan orang lain. Setelah 1 tahun ini evaluasinya, karena ini persekutuan terakhir, belum tentu kita Januari bisa masuk. Kalau Tuhan berkenan, puji Tuhan lah kita bisa masuk. Tapi hari-hari hidup kita, hembusan nafas kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi perlu kita adakan evaluasi dulu. Ada perubahan. Cinta kita kepada firman Tuhan ada perubahan. Makin cintakah kita akan firman Tuhan? Kalau kita tidak membaca firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan setiap hari, 1 hari lewat tidak, apakah ada sesuatu yang hilang kita rasakan? Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, adakah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan anggota keluarga kita? Bagi ibu-ibu yang masih memiliki suami, puji Tuhanlah masih hidup suaminya. Berarti Tuhan menghendaki ibu harus menunjukkan cara bagaimana supaya membuat suaminya berubah. Dengan jalan ibu menunjukkan perubahan yang terjadi dalam diri ibu. Adakah perubahan dalam diri suami ibu 1 tahun ini? Sudah makin rajinkah dia atau tertarikkah dia untuk belajar firman Tuhan? Apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Saya harap tidak ada anak kita yang mengomentari, kalau ke Maria mama ini rajin kali, gak mau absen dia, padahal merepetnya terus aja begitu. Ada perubahan. Adakah perubahan di dalam hidup kita tentang bagaimana kita menata berkat Tuhan, keuangan yang diberikan Tuhan kepada kita, menata keadaan rumah kita? Apakah rumah kita masih tetap semrawut? Oke. Keluarga. Sekarang family. Adakah anggota family kita yang sampai sekarang tidak ada perubahan hubungan antara kita dengan mereka? Bagaimana hubungan dengan mertua? Bagaimana hubungan dengan menantu, parumain? Dengan besan. Kalau ibu mengevaluasi diri ibu sekarang, apakah ibu mengatakan bahwa ibu masih manusia dunia ini? Atau sama dengan firman Tuhan tadi yang mengatakan, jangan kamu serupa dengan dunia ini lagi. Sudah berdamai dengan saudara? Masih adakah teman satu gereja, satu punguan yang bermasalah dengan kita dan kita belum selesaikan? Masih ada? Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh karena perubahan ini akali pikiran.
karena dirubah oleh Roh Kudus. Oke. Kalau kita berbicara mengenai pola pikir manusia, jelas firman Tuhan itu tadi mengatakan bahwa manusia itu hanya memiliki dua pola pikir, tidak berbeda dari itu. Tapi saya akan memberikan istilah yang lain dengan pola pikir itu. Pola pikir yang pertama itu namanya carnal mind, pola pikir yang duniawi. Apa yang dimaksud dengan carnal mind atau pola pikir yang duniawi itu? Tadi sudah kita baca, yang pertama dikendalikan oleh daging, dikendalikan oleh keinginan daging. Oke. Kalau ibu membeli pakaian, apa yang mendorong ibu membeli pakaian banyak? Keinginan daging? Berarti masih serupa dengan dunia ini. Kalau ibu mau kasih tupak, apa yang mendorong ibu waktu ibu mau mengisi amplop tupak itu? Ya, daging. Kalau ibu memberi persembahan, mengapa persembahan itu masih digipu-gipu begini? Sampai sulit bendahara gereja atau bendahara persekutuan Maria melurus-luruskan uang ini karena duit itu digipu-gipu, diremas-remas sedemikian rupa. Saya tidak memakai bahasa teologi ya dulu, yang sehari-hari kita alami. Dikendalikan keinginan daging. Kalau mendidik anak-anak, mengapa anak harus dipaksakan melakukan sesuatu yang tertentu padahal itu bukan merupakan keinginan dan bakat anak itu? Harus dokter kawinannya, kau nomor 2 harus kau sarjana teknik, nomor 3 sarjana hukum. Dan yang lain-lain. Karena anak itu takut kepada orang tuanya atau enggan menolak keinginan orang tuanya, akhirnya masuk juga ke sana. Tapi setelah selesai, dia tidak mempunyai minat untuk bekerja di bidang hukum. Dia mencari pekerjaan yang lain. Apa yang mendorong kita memberikan nasihat kepada anak kita? Ya, karena memikirkan hal-hal daging, ayat 5a tadi itu yang kita baca tadi itu. Karena keinginan daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Oke. Apakah anak kita harus sarjana dulu baru hidup dengan layak? Menurut daging begitu. Bahwa mau mengalui karejo, meledak sarjana ho. Sekarang S1 aja pun tidak cukup. Ya. Dulu orang berpikir kalau punya toko besar bahwa dia akan menjadi mewah. Sekarang toko besar tidak laku. Orang sudah menjual online. Lebih laku online sekarang, tidak laku lagi toko.
Iya. Dan yang kedua ayat 7a dikatakan sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang seperti tadi berarti kita masih bermusuh dengan Allah. Bukan kehendak Allah yang kita lakukan, tapi kebencian Tuhan. Wah, hebat juga ya. Saban Selasa datang persekutuan Ibu Maria, ke gereja lagi, kemana lagi, persekutuan marga lagi, tapi tetap berseteru dengan Tuhan. Iya. Di dalam ayat 7b dikatakan karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, berseteru dengan Allah dan tidak takluk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jangan sampai matahari terbenam, amarahmu supaya padam. Tapi berminggu-minggu sudah berapa puluh kali matahari terbenam, dendamnya masih di situ. Marahnya masih di situ. Saya harap pulang dari Maria ini nanti kalau ada yang masih mempunyai masalah, tolong diselesaikan. Jangan sampai matahari terbenam. Karena kalau berseteru dengan Allah, kita bayangkan dengan manusia aja kita berseteru, kita sudah panik, ya kan? Datang musuh kita dari sana, kita menghindar ke sana. Datang dia dari sini, dia gak tentram. Apalagi kalau kawan satu rumah, itu yang kita tidak sesuai dengan dia itu. Jadi kita sendiri yang menciptakan kesusahan bagi diri kita sendiri. Kita sendiri yang mengundang kerumitan di dalam kehidupan kita oleh karena kita masih serupa dengan dunia ini, belum mau diperbaharui oleh firman Tuhan. Ya. Dan di dalam Titus 1 ayat 16 dikatakan suara hatinya najis. Maksudnya apa itu? Selalu berpikir negatif. Selalu berpikir negatif. Apalagi kalau sudah ada sedikit slacknya dengan orang itu, apa-apa saja tentang orang, senyum dia, negatif dipikirkan. Diam dia, negatif dipikirkan tentang diamnya itu. Lari dia cepat-cepat jalan, negatif dipikirkan mengapa dia cepat-cepat jalan. Belanja dibeli tomat yang baik, negatif dipikirkannya mengapa tomat yang baik itu yang dibelinya. Semua negatif. Iya. Dalam 1 Korintus 2 ayat 14a dikatakan orang itu adalah manusia duniawi. Ya, karena dunia aja yang dipikirkan. Dunia aja yang dipikirkan. Supaya serupa dengan dunia ini. Ai buaru puang di beko. Dok jo tu amat tejebu nami bah ai hosol hok do makata hata itu amat tejebu nami. Pa buah ju rahasia ni amat tejebu muna biaro hato ibana marhe penggudang. Ya amat tejebu nami. Iya. Itu yang disebutkan dengan carnal mind. Berpikir dengan keinginan daging. Dengan dunia ini. Saudara, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa itu terdapat di dalam kehidupan orang yang rajin bertuhan. Oh sorry, bukan rajin bertuhan, rajin beragama. Rajin beragama.
Dia rajin ke gereja, dia rajin margurede dan yang lain-lain itu bukan karena dia mau memberikan suaranya kepada Tuhan, tetapi karena takut dikomentari oleh orang lain atau bergaul dengan orang lain. Ya, Ibu ingat Natal kita YPDPA barusan itu, drama pemuda itu. Ya, aku rajin pelayanan ke sana kemari, rajin pelayanan ke sana kemari, supaya kalau ada laki-laki di sana dilihatnya saya. Kalau tidak rajin pelayanan, siapa laki-laki melihat saya? Atau kalau bukan laki-laki, orang tuanya melihat. Jadi dok matu anak nai ai burjuro sianui ima alap. Ya, masih ada ibu-ibu mengatakan ai burun di situ doi. Bon imamang alap, imang bon si tua de. Bon si tua mang na. Godang ni si tua ho namar badai. Iya. Banyak kali pelayan-pelayan gereja yang tidak mendidik anaknya. Pernah saya kenal seorang pendeta, istrinya mau bunuh diri karena kekejaman pendeta ini terhadap dia. Anaknya dikomentari perempuan, anaknya dikomentari sampai bunuh diri anaknya itu, meninggal. Pendeta. Ada anaknya laki-laki nggak mau lagi dia bergereja, akhirnya ke karismati dia pergi. Dan anaknya itu mengatakan, anggodang alani buru-buruan nomor bejuan dan olah tu gereja, nggak mau aku ke gereja, tapi dibawanya aku karismatik. Kurasakan lebih enak di sana daripada di gereja. Apalagi kalau ku dengar bapakku khotbah katanya. Pola pikir kita berpikir bahwa kalau sudah pendeta dia sudah hebat kali. Tapi banyak juga hamba Tuhan ini yang mengatakan dirinya hamba Tuhan adalah untuk uang. Aku pergi ke sekolah pendeta lah, kalau sudah sekolah pendeta tamat, sudah pasti ada pekerjaan. Kerja di gereja, ada gaji. Iya. Jadi menyedihkan. Itu carnal mind. Jadi yang kedua ibu-ibu ialah spiritual mind. Kita ingat itu firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita ucapkan bersama-sama. Siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada dekat-dekat kepada Kristus, gitu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Kalau di dalam Kristus dia berarti di dalam kekuasaan. Kristus yang menguasai dia. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Jadi yang karnal itu tadi itu ia lama itu, ciptaan lama. Ciptaan lama itu katanya tidak masuk ke sorga. Karena yang dipikirkannya dalam hidupnya adalah perkara-perkara dunia. Tapi siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama ya pikiran karnal tadi, karena dia manusia karnal, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita baca ayat 9 dulu bersama-sama. Kembali ya, Roma 8 ayat 9 itu. Roma 8 yang kita baca tadi ayat 9 ibu-ibu. 3 ya. Tetapi kamu
tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi Roh Kudus kalau menurut Efesus 1 ayat 13 dan 14 itu, Efesus 1, Roh Kudus itu diberikan sebagai metre bagi orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Dia dimetrekan, resmi menjadi milik Tuhan. Jadi Roh Kudus itu tidak keluar masuk itu dari dalam hidup orang percaya. Dia tetap ada di dalam diri kita dan dia merupakan metre sekaligus membimbing kita untuk tidak lagi menjadi manusia karnal, tapi menjadi manusia rohani. Ya, manusia rohani, bukan karnal lagi. Jadi makanya dikatakan manusia baru. Bah, ibu-ibu ingat tentang Yohanes 4 itu? Yohanes 4 itu pertemuan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Pelacur. Kita bayangkan pelacur, baru pertama kali dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berada di dalam keadaan pelacur. Sehingga dia takut untuk datang ke sumur di Sikar itu, di kampung Sikar, di sana dia tinggal. Dia takut karena kalau pagi hari datang dikomentari oleh orang-orang yang datang pada pagi hari untuk mengambil air. Pelacur, jangan dekat kau sama itu, pelacur sudah datang katanya. Terpaksa pada siang hari dia datang, lagi tidak ada orang di sumur itu, supaya tidak ada yang ngomentarin dia. Tapi pada siang itu Yesus dalam perjalanan ke Galilea, haus dia karena jalan kaki panjang. Lalu dia duduk di sumur Sikar itu. Di sana pertemuannya dengan perempuan itu. Di sana terjadi dialog antara Tuhan Yesus dengan dia. Yesus yang memulai dialog itu, penting kali itu. Jadi yang rohaniah yang memulai dialog kepada manusia dunia. Ya, jadi Yesus di dalam kerendahan hati, karena dia memang rendah hati, minta air kepada perempuan Samaria itu. Berikanlah aku minum. Lalu bayanginlah wanita Samaria dengan orang Yahudi, kan itu dari dulu bertentangan. Kau orang Yahudi, aku orang Samaria. Kok minta air sama orang Samaria? Orang Samaria sama orang Yahudi kan bermusuhan. Lalu Yesus tidak gampang tersinggung. Yesus di dalam kerendahan hatinya, penyabar dia, tidak gampang tersinggung. Lalu dikatakan, seandainya engkau mengetahui siapa yang meminta air kepadamu, engkau akan mengatakan, berikanlah air itu kepadaku. Loh, emangnya kau lebih hebat daripada nenek moyang kami? Yakub yang membangun sumur ini. Ada timba di tanganmu rupanya. Kok pandai-pandaian mengatakan memberikan air? Ada timba. Bagaimana kau bisa mengambil air dari sumur yang dalam itu, gak ada timba di tanganmu? Lalu sudah kasar dia dijawab begitu, Yesus masih tetap di dalam kelembutannya mengatakan, seandainya engkau mengenal siapa yang berbicara kepadamu minta air, engkau akan meminta air kepadanya, dan itu adalah air hidup. Barang siapa yang meminum air hidup itu, daripadanya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa maksudmu? Karena Yesus sudah mulai membelokkan kepada hal rohani, ya kan? Pembicaraan itu membelokkan kepada perkara rohani. Lalu wanita Samaria itu, kami menyembah Allah di Gunung Gerizim, kamu menyembah Allah di Yerusalem. Kamu mengatakan harus ke Yerusalem, kami Gunung Gerizim. Tapi Yesus mengatakan,
Bukan Yerusalem, bukan Gunung Gerizim. Barang siapa yang menyembah Allah, hendaklah ia disembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan soal tempat. Gereja kami adalah Sudirman, kami Sriwijaya, kami ini. Bukan itu. Di dalam roh dan di dalam kebenaran. Itu penyembah yang dikehendaki oleh Allah. Lalu dia berbicara, ya kami pun tahu bahwa Mesias akan datang. Katanya, kata wanita Samaria ini. Lalu Yesus mengatakan, seandainya engkau tahu siapa yang berbicara kepadamu sekarang, itulah Mesias itu. Dari mana buktinya kau Mesias? Panggil suamimu dulu kemari, katanya. Aku nggak punya suami, kata wanita Samaria. Ya saya tahu, karena laki-laki yang tinggal bersama dengan engkau sekarang memang bukan suamimu, tapi itu laki-laki kelima. Lah, menjadi hebat perempuan ini, bingung dia. Kok tahu ini mengenai masa lalu saya? Begitulah Yesus pelan-pelan menuntun orang itu untuk kemudian percaya kepada dia. Sehingga Yesus mengatakan, akulah dia, Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Lalu setelah perempuan itu percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan dosanya sudah dinyatakan kepada dia, lari perempuan itu ke kampungnya. Aku sudah bertemu Mesias, aku sudah bertemu Mesias. Mari ikut kamu. Semua dari kampung itu diajaknya untuk bertemu dengan Yesus. Dan orang sekampung itu menjadi percaya. Bahkan meminta Yesus untuk tinggal beberapa lama lagi di kampung mereka. Lalu mereka mengatakan kepada perempuan itu, bukan karena engkau ajak lagi kami bertemu dengan Yesus, maka kami sudah mengenal Yesus. Tapi karena kami sendiri sudah menyaksikannya. Tapi bagaimana orang sekampung itu bisa percaya kepada Yesus kalau tidak ada wanita Samaria ini? Wanita Samaria itu melakukan karena dia sudah mengalami perubahan. Tidak mungkin kita akan menciptakan perubahan di dalam kehidupan orang lain supaya orang lain semakin mencintai Tuhan dan mengenal Tuhan kalau kita tidak menunjukkan perubahan. Tidak mungkin kita memberi sesuatu yang kita tidak miliki. Tidak mungkin, ibu-ibu. Dan yang diminta Tuhan bukan hanya sekedar panjang berdoa, banyak baca Alkitab, bukan itu. Tetapi di dalam perilaku kita, perubahan yang bisa dirasakan dan dinikmati oleh orang lain. Karena kita belajar firman Tuhan, sudah hidup di dalam Tuhan, bersedia dirubah oleh Tuhan, maka itu dilihat. Maka saya katakan tadi, adakah orang lain dengan siapa kamu masih sakit hati yang belum diselesaikan sampai pada saat ini? Kalau kita dengarkan tadi Yohanes 4 itu, ibu-ibu, mengapa sampai wanita Samaria itu berubah, bahkan mengajak orang lain setelah dia berubah menjadi datang kepada Yesus dan berubah? Satu kampung loh, oleh seorang pelacur. Tadinya dia tidak mau bertemu dengan orang, sekarang tidak menjadi masalah bagi dia lagi masa lalunya itu. Sekarang sudah diampuni Tuhan dia, lalu dia pergi ke kampungnya itu, nggak malu bertemu dengan orang yang selama ini mengejek-ejek dia. Mengajak, datang, aku sudah bertemu Mesias, katanya. Diajak datang kepada Yesus karena dia sudah mengalami perubahan. Banyak kali orang Kristen bergaul sangat baik sekali, tapi kalau sudah Roh Kudus mulai berbicara kepada dia, bilanglah kepada dia, ajak dia supaya ikut persekutuan, mendengarkan firman Tuhan, kelompok PA, supaya dia mengalami perubahan. Apa yang terjadi dengan hati kita? Reaksi kita, nanti dibilang anggohonian, persekutuan. Padahal belum tentu demikian reaksi temanmu itu. Tapi sudah ada si iblis terus berbicara di sini, mengatakan, melarang kita untuk bisa mengajak dia supaya datang kepada
pekerjaan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan. Malu kita menyatakan bahwa kita adalah anggota persekutuan. Pergumulan kami dalam persekutuan kaum bapak selalu itu. Betapa jarangnya suami-suami anggota persekutuan Lydia dan Maria yang datang ke dalam persekutuan kaum bapak. Bukan karena tidak ada waktunya. Sengaja kita buat jam 7 sore supaya pulang dari kantor sampai di rumah masih sempat istirahat sebentar, lalu datang. Dan kita selesai usahakan 8.30, hanya 1,5 jam. Ada diskusinya, ada tanya jawabnya. Karena kita tahu, ibu-ibu tahu ini ya, menurut penelitian, kalau seorang bapak sudah di dalam Tuhan, pengaruhnya kepada keluarga 60%. Kalau ibu-ibu percaya kepada Tuhan, pengaruhnya 25%. Coba ibu bayangkan 60 ke 25. Kalau anak-anak percaya kepada Tuhan, pengaruhnya kepada keluarga 15%. Memang bisa kok anak-anak kalau percaya kepada Tuhan orang tuanya jadi berubah, bisa. Saya di Singapura punya sekolah minggu dari keluarga Cina beragama Buddha. Tapi dia diajak temannya ke sekolah minggu. Jadi saya pimpin 5 orang mereka dalam kelompok kecil. Saya kasih Alkitab kepada dia. Lalu masih SD kelas 2. Ibu bisa bayangkan itu, SD kelas 2 laki-laki. Dibawa Alkitab ini ke rumah. Tapi peraturan di rumah itu bahwa jam 8:30 malam lampu sudah harus mati. Tidur. Suatu ketika si bapak mau ke kamar mandi. Rupanya tidak ada kamar mandi, di kamar tidur orang tuanya. Jadi harus pergi ke kamar mandi rumah itu. Dilihatnya dari bawah pintu begini, kok nyala lampu. Dia ketoknya. Lalu dibuka anak itu. Kok masih nyala lampu? Apa yang kau baca? Dibilang Bible, Alkitab. Loh, kok baca Alkitab? Kau kan bukan orang Kristen. Iya Pak, tapi saya baca juga ini, katanya. Datang bapaknya, diambilnya Alkitab itu, ditampari anaknya, dikoyak-koyak Alkitab itu, dibuang. Tapi yang terjadi bagi anak itu ialah dia punya satu adik. Adik ini tidak pernah harus disuruh mandi atau dimandikan. Biasanya mamanya yang memandikan. Tapi sekarang dia berusaha mengajak adiknya itu mandi. Dan dia memandikan adiknya itu untuk pergi ke sekolah. Dilihat orang tuanya begini, oh kok berubah ya? Kok ada perubahan? Dia sudah mau menyapu kamarnya, membersihkan tempat tidurnya, tanpa disuruh oleh orang tuanya. Ada perubahan perilaku. Baru belajar firman Tuhan, anak SD kelas 2. Lalu akhirnya setelah diceritakan itu dalam kelompok kami, saya beri lagi satu Alkitab kepada dia. Lalu Alkitab itu sembunyikan di papan tempat tidurnya, diikat pakai tali. Jadi lilinlah kemudian yang dinyalakan, bukan lagi listrik dinyalakan. Tengah malam diambilnya dari bawah tempat tidurnya, dari papan yang diikat itu, dibacanya, berdoa dia kepada Tuhan Yesus.
Suatu ketika ketahuan lagi sama bapaknya. Lalu dikatakan, loh, masih baca Alkitab kau? Iya Pak, saya sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saya ikut Tuhan Yesus sekarang Pak. Maaf ya, katanya. Bapaknya itu marah besar lagi, tapi nggak dibuang, nggak diambilnya Alkitab itu. Nah, tapi melihat perubahan anak itu di sekolah pun nilainya sudah semakin bagus-bagus, perilakunya di rumah, nggak pernah dia minta jajan-jajan lagi dari orang tuanya yang selama ini merupakan kebiasaan, tidak dilakukannya lagi. Terjadi perubahan. Suatu ketika bapaknya ulang tahun, lalu dibilangnya, Pak, bisakah saya undang kawan-kawan saya ulang tahun bapak ini supaya agak ramai sedikit, katanya. Oh silahkan aja, katanya. Lalu diundanglah kawan-kawan kelompoknya termasuk saya. Lalu kami buatlah acara itu sedemikian rupa. Lalu saya katakan, Pak, bisakah saya menyatakan sesuatu? Jadi bapaknya itu agak segan menolak. Akhirnya silakan aja Pak, katanya. Lalu saya baca firman Tuhan sedikit kepada dia. Seluruh keluarga itu menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Iya. Tapi karena apa? Karena anak itu, walaupun anak kecil dia, tetap memiliki ketetapan hati untuk terus mau ikut Tuhan. Jadi walaupun hanya 15% kemungkinan seorang anak kalau sudah menjadi orang Kristen, orang tuanya, keluarganya bisa menjadi orang Kristen. Tapi mungkin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kata si Joyce tadi. Tidak ada, memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kalau Bapak menjadi orang Kristen yang sungguh, lebih cepat semua anggota keluarga akan mengalami perubahan. 60% pengaruhnya. Ya. Tapi demikianlah kami kaum bapak ini kan gengsinya bukan main. Kalau istrinya yang mengajak dia, banyak kali dalihnya. Karena memang ada kecenderungan kaum laki-laki menganggap istrinya itu lebih rendah dari dia. Ya secara psikologis ada begitu. Mungkin tidak dikatakan, ayah, saya hernau tibuh senawa. Ada begitu. Tidak dibilang begitu. Tapi secara psikologis, apalagi untuk orang timur. Orang timur ya. Apalagi untuk orang timur termasuk orang Batak. Anak tinuhor doho katanya ya kan. Kau kan yang dibeli. Iya. Tetapi begitu pun status kita sama seperti perempuan pelacur dari Samaria itu. Kalau dia sudah mengalami perubahan, bisa terjadi perubahan di kalangan banyak orang. Jadi sekarang pertanyaan kepada kita, ibu-ibu. Kalau kita pada awalnya tadi sudah mencoba mengadakan evaluasi tentang apakah aku sudah mengalami perubahan, apakah ibu memang masih tetap karnal atau sudah spiritual? Dan Tuhan mengatakan jangan lagi menjadi serupa dengan dunia ini, harus berubah dengan perubahan budimu supaya terjadi perubahan perilaku. Menjadi manusia rohaniah yang memikirkan perkara-perkara Tuhan, yang dipimpin oleh roh Tuhan. Sehingga ibu-ibu dalam persekutuan kita yang terakhir ini, kita ingatlah bahwa Tuhan hanya menghendaki kita supaya manusia rohani, dan untuk itu Tuhan sudah memberikan segala perlengkapan yang memungkinkan kita menjadi manusia rohani, pindah, berubah dari manusia karnal menjadi manusia rohani, spiritual. Yang pertama, Tuhan telah memberikan pengampunan kepada kita. Itu Mazmur 103 tadi. Dia tidak mendendam, tapi dia memberikan pengampunan sejauh timur dari
barat, utara dari selatan, lebih jauh dari situ. Tuhan menjauhkan segala dosa kita dan tidak mengingat-ingat pelanggaran kita lagi. Tuhan mengampuni. Yang kedua, Tuhan memberikan rohnya kepada kita, tinggal di dalam kita, membimbing kita. Tidak selamanya ada teman kita bersama dengan kita, tidak selamanya ada Alkitab di tangan kita. Tapi karena Roh Kudus ada tinggal di dalam kita, waktu kita jalan, ibu mau pergi kemanapun, Roh Kudus itu selalu berbicara kepada kita. Kalau kita mau mendengarkan, pasti akan dikatakan itu. Kalau misalnya bertemu dengan temannya agak kasar, teman, Nina, Roh Kudus terus mengatakan, jangan sakit hati ya, jangan sakit hati ya. Lalu kita terus memiliki damai sejahtera di sini. Kalau datang suami sampai di rumah kita, nomor dia di karijum, sedia dah. Padahal yang sangat pentingnya yang ibu kerjakan, maka pergi. Roh Kudus mengatakan, jangan sakit hati ya, jangan tersinggung ya. Akhirnya ibu mengatakan, itulah bapak ya, terus marah-marah. Tanya dulu dong dengan baik dari mana saya. Sedia horwa, mamereng inata, begi inata, natu mubuhok komar sahid, jima butuh dokter rau. Oh itu, iya, itu sama negor muruk-muruk doh, unang manegor tersinggung. Iya, Tuhan memberikan rohnya kepada kita, mengingatkan kita. Sama seperti Tuhan Yesus. Kasar wanita Samaria itu, pelacur dia, kasar kepada Tuhan. Di dalam kesabaran terus menuntun wanita Samaria itu. Sampai menjadi percaya. Yang ketiga, Tuhan memberikan ini kepada kita. Alkitab. Untuk kita pelajari. Yang keempat, Tuhan memberikan ini, persekutuan orang percaya. Sehingga dikala kita susah, songon nasi kubereng buhim puang. Kok agak lain mukamu, kenapa? Ada susahnya, ada pergumulannya. Kok girang kali kau? Ada berkat ya? Ada apa rupanya? Terus ada teman kita yang menasihati kita, mendorong kita, menegur kita. Kok sudah 5 kali kau kuliah enggak datang, persekutuan dari mananya kau? Kok lama kali sudah tidak datang? Ada yang menegur kita. Ada persekutuan. Perlengkapan itu semua diberikan oleh Tuhan kepada kita. Supaya kita terus bertumbuh sebagai manusia rohaniah. Karena Tuhan menghendaki kita miliknya. Jangan menjadi milik dunia ini. Oleh karena itu ibu-ibu. Karena ini yang terakhir. Tahun depan. Ibu yang tahu evaluasi apa yang dituntun oleh Roh Kudus kepada ibu tadi waktu saya menantang ibu mengatakan, coba perhatikan apa yang terjadi dengan dirimu, dengan suami, dengan anak-anak, bagaimana? Tahun depan, apakah masih seperti yang sekarang? Kalau ada kemajuan harus lebih maju. Kalau belum maju harus mulai. Jangan tunggu sampai hari esok. Karena Tuhan, kalau Dia telah memberikan segala-galanya untuk kita, maka lagu kita itu mengatakan, sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Sudah yang terbaik diberikan. Biarlah ini menjadi tantangan yang akan mendorong kita. Ya Tuhan, mulai dari sekarang aku akan semakin berubah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.